Dan saya percaya bahwa dalam proses ini, saya yakin bahwa saya akan terbebas dari proses hukum ini. Karena sekali lagi saya katakan bahwa saya bekerja dalam konteks sebagai seorang lawyer profesional yang diatur oleh undang-undang. Saya bukan melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi saya jangan dibanding-bandingkan, disama-samakan dengan lawyer yang dikategorikan obstruction of justice. Apa itu? Kasus Setia Novanto, Fredrik Yunadi, dia berbeda kasusnya dengan saya. Kalau Fredrik Yunadi dia bicara tentang bakpao. KPK menyadak, barangkali ya, ketahuan bahwa ada skenario yang dibangun oleh mereka. Sehingga KPK menjadikan dia tersangka dan diproses hukum dan divonis. Pengacara Lukas NMB juga. Itu hal yang berbeda. Sementara saya bekerja dalam rentang waktu surat kuasa dan menyampaikan sesuatu di publik, dilindungi oleh undang-undang dan diminta oleh klien saya yang bernama Iklim Hakim. Nah, karena itu terhadap kasus ini siogianya Iklim Hakim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi ada pengakuan dari Hotman Paris bahwa mereka berpacaran. Jadi untuk ini biar kita tunggu proses hukum lebih lanjut yang sedang ditangani oleh kuasa hukum saya dari DPN Pradi Bersatu yang dipimpin oleh Pak Ade Darmawan selaku Sekjen dan Pak Ade Cumanan SAMH selaku Wakil Ketua Umum, dan di bawah pengawasan Ketua Umum Bapak Boykano, Dr. Boykano, dibantu oleh Saudara Rahmat dan Ibu Eli Danetti. Itu poin pertama terkait dengan Iklim Hakim di Mabes Polri. Sedangkan poin terpenting pada pagi hari ini atau siang hari ini adalah terkait dengan laporan saya terhadap Saudara Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim di Polda Metro Jaya. Saya sampaikan bahwa hari ini sudah dikomunikasikan bahwa saya akan menghadirkan ahli dan insya Allah akan diperiksa hari ini. Ahli dari saya. Dan Saudara Iklim Hakim telah diperiksa minggu lalu oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dari saya yang kita duga memberikan keterangan palsu, berbohong, kemudian berbohong di bawah sumpah, kemudian diduga melakukan keonaran. Nah, terkait hal ini, saya terima kasih bahwa laporan saya bergerak cepat dan seharusnya Iklim Hakim dan pengacaranya harus juga memberikan pernyataan ke media. Dan saya harap teman-teman semua berkenan untuk menghubungi dia, supaya dia tahu bahwa perbuatan dia, tanda tangan dia, surat pernyataan dia, kata-kata dia yang membantah apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejahatan yang nantinya akan saya buktikan. Tentu dalam presumption of innocence, praduga tidak bersalah, konteksnya itu. Tapi saya pastikan bahwa tanda tangan kuasa, surat pernyataan, pengakuan dia, termasuk di Kementerian PPA adalah benar dan ada buktinya semua. Maka Iklim Hakim, saya minta Anda untuk tampil. Jangan diam saja. Dan jangan dikira saya diam. Saya sudah bertahan menahan diri 1 tahun 7 bulan. Dan Anda saat ini harus bicara. Jangan nanti tiba-tiba besok tersangka baru Anda tahu. Dan orang-orang yang selama ini membantu Anda mesti tampil. Jangan diam saja. Justru seperti Hotman, dia bercerita bahwa lawyer itu bisa diproses ini. Semua bisa diproses, presiden pun bisa. Tapi ada frame-frame, bingkai-bingkai yang membatasi itu. Oke, thank you, cukup ya. Bang, ini kan Hotman sendiri tadi setelah kau jadi tersangka, udah itu aja, saya nggak peduli gitu kan. Jadi kunci sukses adalah ujilah kehebatan orang. Jadi saya jawab, nikmatilah cita-citamu yang terlalu tinggi tentang Rasman. Kau udah halu kau.
halu, ya. Kok kesuksesan? Saya mau tanya, boleh nggak diambil raport dia? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Saya mau lihat. Kamera bang. Saya mau lihat di depan media. Dia waktu SD juara berapa? SMP juara berapa? SMA juara berapa? Kuliah juara. S2 bagaimana? S3 bagaimana? Oke, situ ya. Yang kedua, kalau saya akademik saya diragukan orang, saya wakil rektor. Ya. Saya wakil ketua bidang akademik Sekolah Tinggi Agama Islam di Mandailing Natal, dan saya sekretaris Yayasan Merangkap menjabat di situ 3 sampai 4 tahun. Secara akademik. Sekarang saya tanya, pernah nggak dia mandiri jadi dosen? Saya nggak tahu. Jangankan wakil rektor. Oke, belum, saya nggak tahu. 2 nih. Yang ketiga, pernah dia nggak menjabat jabatan politik? Saya sudah 2 periode. Dia hanya lawyer. Itu yang saya tahu. Lawyer sombong, bongah, angkuh, sok paling kaya. Sekarang nama dia sama Rasman, bukan lagi sejajar di bawah saya. Kalau kau iri sama kesuksesan orang, ya jangan iri. Lu gak akan, gue itu sukses kan karena gue kerja keras. Lu tahu gak sih, gue jam 3 pagi jam subuh kerja. Gue udah jadi pengacara 40 tahun, saya 20 tahun jadi asistennya berbagai pengacara bule. Saya 5 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar, 700 pengacara.